biasa. Oke, berarti jadi gitu ya. Ketika saya bilang SMK bisa ya, SMA Negeri 1 Karanganyar pasti bisa. Ya, kemudian saya bilang lokasi kuat menguatkan Indonesia, gitu ya. Oke, kita coba. Ya. SMK bisa. SMK Negeri 1 Karanganyar Pasti bisa. Lokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak semuanya. Ini alhamdulillah hari ini mohon izin untuk sedikit memberikan berbagi pengalaman dan pengetahuan kami dalam diseminasi budaya positif ya. Program dari guru penggerak ya. Kami mempunyai kewajiban untuk bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Bapak-bapak semuanya. Ya, nama saya Imam Sukron Hidayat, ya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan di sesi kita kali ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya untuk lebih meningkatkan diri dan mengembangkan perkembangan kita selaku guru untuk bisa memahami dan berpihak kepada anak. Oke, langsung saja Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif gitu ya. Kemudian ya, tujuan dari diseminasi ini yang pertama ya, yang pertama terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif ya, budaya yang akan kita terapkan ya. Yang kedua, menyamakan persepsi ya tentang menumbuhkan budaya positif pada murid. Ya, nanti di sini kita berusaha menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi yang tadinya frekuensinya 2 jadi 1, kita samakan lagi menjadi 3 bersama-sama. Ya, karena inti dari kegiatan, semua kegiatan di SMK Negeri 1 Karang ini adalah kolaborasi. Nah, itu yang paling penting. Ya, yang selanjutnya menumbuhkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas. Ya, nanti kan kita akan membuat ya, saya akan berbagi bagaimana caranya ataupun yang sudah saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, nah, dalam budaya positif ini nanti kita akan membahas ya dalam materinya disiplin dan nilai-nilai kebajikan, terus kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas ini yang bisa nanti kita bisa menjadi pedoman kita semuanya ya dalam mengajar tentunya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai orang guru itu memiliki posisi kontrol. Nanti posisinya kita ada di mana. Kemudian segitiga restitusi. Nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Oke. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum? Oke, ya. Belum, lanjut. Ini mohon diresapi Bapak Ibu, nah, Bapak-bapak bisa diskusikan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ya, simpan dulu ya, Pak Konsul. Nanti alasannya apa? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalkan diminta untuk membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah memberikan penghargaan, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini yang kita coba kita renungkan sejenak, kita flashback Bapak Ibu apa yang telah kita lakukan. Apakah kita dengan memberikan hukuman ini dapat memberikan efek untuk mendisiplinkan anak? Saya ingin mendengar tanggapan dari Bapak. Tadi Pak Bungsu apa ya Pak? Ya. Iya. Gimana Pak Bungsu? Hukuman kepada anak, saya langsung tidak akan mendisiplinkan anak. Tidak akan mendisiplinkan anak. Oke.
Dan ada alasannya ya Pak Bungsu ya. Ya. Alasannya apa Pak Bungsu? Karena dengan hukuman itu anak akan semakin tertekan seperti itu, dan berikutnya malah mungkin akan mengulangi lagi, mengulangi apa dilakukan atau kesalahan yang pernah dilakukan seperti itu. Bahkan lebih ya Pak Bungsu. Lebih. Ya? Oke, terima kasih Pak Bungsu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Bungsu. Oke, ini mungkin ada yang berbeda pandangan dengan Pak Bungsu. Ya, ada apa di sini kita berdiskusi. Makanya tadi tujuannya adalah menyamakan persepsi. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada, lanjut yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Gimana Pak Uji? Oh, bisa jadi. Oke, jawaban dari Pak Uji bisa jadi. Nah, karena apa namanya? Mungkin di sini ada hal positif ini yang mungkin ya Pak Uji. Oke, ya terima kasih atas jawabannya. Kita simpan dulu. Nanti kita uraikan ya. Masih sebenarnya ini yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tolong untuk pernah kopi. Misalnya begitu. Ya, nanti tak kasih kopi. Nah, maksudnya begitu, gitu. Ya. Ini dengan kita memberikan penghargaan anak, misalkan ya sudah selesai, boleh pulang, misalkan begitu. Nah, apakah dengan ini memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar? Nah, Bapak Ibu gimana ini? Bapak? Bisa. Oke, bisa menurut Bapak Ibu, Bapak semua. Ya, oke. Ya, kita lihat, kita uraikan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita ulas satu persatu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kita lihat apa sih dengan adanya disiplin atau budaya positif, ya, ada nilai-nilai nggak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ya. Kita lihat, ya, ada itu kan itu ya, susu itu ya, ada gambarnya, ada tangan mengepal ini ya, bukan logo aja susu ya Pak Bungsu. Gitu, ya kan manggilnya bro ya, bro Bungsu. Ya, nah. Oke, perubahan paradigma dalam kegiatan kepalan tangan. Kita lihat Bapak Ibu, Bapak semua. Ada A dan B, ya sebut saja Mawar dan Melati lah. Anda dan teman Anda lah, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, segala kekuatan Bapak Ibu semuanya, kekuatan sebuah kepalan ini. Nah, temannya si katakanlah tadi Mawar ya, Mawar, dia Melati gitu ya. Si Melati ya akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. B atau si Melati bisa membujuk, ya, tolonglah dibukakan ini kebelannya, mengancam, awas lo yang dibuka, gitu. Ya bahkan menghadapi buka orang, buka didik jos, gitu, merayu. Nah, merayu gimana nih Pak Bungsu nih jagonya nih, merayu. Oh ya dibuka, dibuka sini. Nah, kemudian menyuap. Nah, tenang sih, nanti tak kei pulsa. Gitu ya. Ya apa saja lah agar dapat membuka kepalan tangan si Melati itu. Apa yang terjadi ini ya? Ini apa yang terjadi dengan kepalanya? Ya. Dan tentunya dengan seperti ini, ya, ini akan timbul ya dengan kasus seperti ini ada beberapa muncul pertanyaan. Ya, jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan lengannya? Ya.
Siapa sih yang memiliki kendali? Siapa yang memiliki kontrol itu? Apa Pak Uci? Yang menutup kepala tangan. Ya, yang menutup berarti kan si sebut saja tadi mawar ya. Ya, berarti yang bisa mengendalikan siapa Pak Uci? Mawar. Nah, mawar. Ya, Pak Uci mawar. Ya. Kemudian siapa yang memegang kontrol atas kepala tangan kita? Ya, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Ya. Oke. Nah, inilah ya jawabannya ya betul sekali untuk ya jawaban kita sendiri. Karena kita yang mengepal, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, walaupun tadi belajar rayu, menghardik, mengancam dan lain sebagainya. Karena kontrolnya itu ada di diri sendiri. Ya, yang kedua, ya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita yang ngepal tangan ya diri kita, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita sendiri. Itu ya. Jadi semua kontrol tadi yang saya simulasikan dengan kepala tangan, yang bisa mengendalikan membuka, menutup itu adalah ya diri sendiri. Ya, jadi dengan demikian Bapak Ibu belum bisa memberikan kontrol kepada orang lain, tapi memberi kontrol kepada diri kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu harus berhati-hati nih ya ketika bertindak, karena yang mengontrol adalah diri panjenengan sendiri. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, ya. Ya, oke. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang lagi ini menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, makna kontrol maksudnya ya, jangan sampai salah sebut kan. Bahaya tak? Ya, nih ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi diberikan stimulus. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah iya? Apakah sudah dewasa kita bisa bisa memaksa orang? Ya tentu saja tidak. Karena tadi kita lihat bahwa kontrol itu yang terjadi atau yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Oke, nah contoh di sini ya. Ada perubahan paradigma dari mulai stimulus respon menjadi teori kontrol. Contohnya, ya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa apa tidak, Bapak? Ya, tentu ya. Nah, dengan teori kontrol, ya tadi kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apa yang sedang kita kerjakan pada topik tertentu. Misalkan tadi pas pada kepala tangan. Kita hanya bisa mengarahkan tapi tidak mengontrol. Ya, seandainya dengan arahan tadi, dengan rujukan, ya bisa, ya berarti sugesti ataupun teori kontrol ini betul adanya. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Ya, karena ya semua orang pernah berbuat salah. Ya, kalau tidak salah berarti bukan manusia, karena manusia adalah budayanya salah. Ya. Dan semua perilaku ini kalau menurut teori kontrol ini memiliki tujuan. Bapak Ibu semuanya, ketika nanti ada anak terlambat, ya Bapak Ibu jangan langsung menghukum. Ya, kita pasti dia punya alasan. Ya, ketika dia terlambat, kenapa sih? Pasti dia punya sebab. Makanya kita mencoba memahami pandangan orang lain. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, apakah ia benar? Tapi kita sudah membuktikan, ya, dengan simulasi mawar dan melati itu tadi. Ya, ya. Tentunya kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol pikiran, ya, bukan orang lain. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya nggak mungkin. Mengarahkan mungkin ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang benar yang ini. Kemudian model berpikir menang atau kalah ini. Jangan mengedepankan ego ini ya Pak Ibu ya. Nah ini model pikir wah hanya kalau saya menang gitu kan, ada kepuasan dari situ. Ternyata
ternyata tidak, ya model berpikir menang-menangan itu tidak seperti itu. Ya, oke, nanti kita lanjut. Lanjut ke makna disiplin. Ya, nah, makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, kita semua orang dituntut untuk melaksanakan disiplin diri. Ya, karena dengan disiplin kita bisa menjadi role model. Ya. Yang kedua, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, contoh kayak misalkan waktu berangkat kasih itu supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah misalkan. Ya, yang ada nanti ada seperti itu. Ya, tapi bagaimana kita menimbulkan sebuah kedisiplinan mulai dari dalam diri kita. Ya, mulai timbul dari intrinsik kita. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam? Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, menyeluruh dan lintas bahasa, ya, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka nilai-nilai kebaikan kita arahkan kepada profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini yang pertama ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, jadi kita mendidik anak untuk menjadi sebuah karakter yang berakhlak mulia. Ya, kata Pak Rino, kalau koruptor itu membahasakannya memang nggak ada akhlak gitu ya. Pasien juga sering seperti itu, pasien nggak ada akhlak. Nah, makanya ini diletakkan di bagian yang pertama. Insya Allah kalau akhlaknya sudah bagus, ke bawahnya insya Allah juga akan bagus. Oke, yang kedua mandiri, Bapak Ibu, ya, mandiri, bukan mandi berdiri ya Pak Sindik. Mandi sendiri. Ya. Kemudian bernalar kritis, ya, order thinking. Ini anak-anak kita sekarang sudah mulai masuk ke ini Bapak Ibu, ya, bernalar kritis, sudah mulai kritis. Makanya itu kita harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, Ignacio Sumberdodo, Ignacio Maukarso, Tuturi Handayani. Jadi nanti bagaimana kita bisa mendorong anak dalam belajar, ya, berada pada tengah-tengah untuk memberikan support terhadap anak-anak, ya, dan memberi contoh. Nah, ini dan memberi contoh. Anak-anak sudah mulai kritis. Kemudian berkebinekaan global dan juga bergotong royong, ya, berkolaborasi di sini dan juga kreatif. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang perlu kita kuatkan Bapak Ibu. Ya, nanti bagaimana kita menguatkan anak-anak kita. Oke. Nah, oke. Ice breaking, ya. Daripada ngantuk, ya, ice breaking dulu. Mungkin bisa berdiri dulu Bapak Ibu. Supaya lebih rileks gitu ya. Nah, ketika saya bilang satu ini ya, satu. Ya, kalau dua itu nabok tangannya temennya, nabok sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Ya, nabok sebelah kiri. Ya, nah, dua itu ya. Satu kembali lagi, tiga ke kanan. Ya, paham ya. Coba. Coba mulai. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, sambil nyanyi yang lagi viral Lalu Bandung. Ya, oke. Lalu Bandung. Kota Lalu Bandung.
itu menandakan berarti dan kita ketawa nih, kurang lebih tadi lebih dari 7 detik ya. Karena menurut penelitian dari Columbia tahun 2016 ya, ketika kita ketawa dengan menahan ketawa kita selama 7 detik itu hormon dopamin itu keluar. Hormon dopamin itu yang ada di sini Bapak Ibu. Hormon dopamin, hormon endorfin yang kita kenal dengan hormon kebahagiaan. Ya, makanya alhamdulillah hari ini kita tertawa lebih dari 7 detik. Itu artinya kita bahagia, hormon endorfin pecah di sini. Ya, makanya kalau orang tua kadang naik, aku lagi masuk alis di sini kan tuh enak banget gitu ya. Nah, gitu. Begitu Pak Wahyu. Ya, oke. Udah agak segar kembali ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kita lanjut kepada teori motivasi ya, atau hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Nah, ini bagaimana nanti kita bagaimana memotivasi, apakah tadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu hukuman bisa mendisiplinkan anak, apakah penghargaan bisa memotivasi belajar siswa. Nanti lihat materinya di sini, nanti kita sudah tahu jawabannya. Ya, kemudian dan apa itu restitusi. Oke, kita mulai lagi. Nah, teori motivasi ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya. Gimana? Sesuai kebutuhan. Nah, nanti ada apa 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ya, kita. Kira-kira bagaimana nih, Bapak Ibu? Kalau ada kayak gini nih, nggak ada peraturan nih di sekolah nih, ya, tidak ada ketentuan untuk datang tepat waktu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan datang tepat waktu untuk mengajar murid atau tidak? Tidak. Tidak, Pak Ibu bilang tidak. Ya, ada yang lain? Kalau iya waktu mengajar mungkin bisa, tapi kalau tepat waktu untuk absensi itu tidak. Tidak ada teguran seperti itu. Oke, ya terima kasih Pak Zen. Nanti tamsinnya dipotong loh Pak Zen. Nanti TPG-nya nggak cair Pak Musuh. Gitu ya. Nah, maka dari ini ya kita bisa memotivasi bagaimana caranya ketika kita bayangkan ketika tidak ada peraturan-peraturan, nanti kita bisa merumuskan sebuah kesepakatan yang dijadikan sebagai keyakinan. Nah, inilah yang solusinya nanti Bapak Ibu sekalian. Ya, ini dan bagaimana ketika kayak Pak Hendro setengah 7 sudah datang di sekolah gitu ya. Ya ternyata alasannya apa? Ternyata tidak betah di rumah. Begitu. Kayak Pak Hendro ya, bersama Pak Hendro. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ya ternyata ya motivasi ini antara lain ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi, nah ini termasuk apa Bapak Ibu? Ya, ini motivasi dari luar. Jadi saya datang tepat waktu itu supaya tadi orang ditegur kepala sekolah, tamsilnya cair, TPG-nya cair gitu, nggak bermasalah di presensinya. Ternyata ini masuk pada motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, ini yang kita tidak harapkan ini. Jadi bagaimana kita menumbuhkan tadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi betul nih Pak Siti? Ya. Ketika kita motivasinya itu untuk hanya untuk menghindari supaya tidak dihukum, supaya TPG cair, supaya tamsil cair kan begitu. Ya, misalkan seperti itu. Ya, oke. Kemudian ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi. Wah, luar biasa Pak Hendro setengah 7 sudah sampai di sekolahan. Nanti dapat ribet hadiah, ya sepatu misalkan. Ya ini teorinya begitu. Ya, seperti halnya
Ya nanti kamu ranking 1, kalau ranking 1 nanti saya belikan sepeda. Kasih sepeda Pak Puji. Ya, misalkan seperti itu. Nah itu motivasi itu hal seperti ini motivasi timbulnya dari eksternal. Itu yang tidak kita harapkan. Ya, ini. Ya, kemudian ya kalau untuk menghargai diri sendiri, nah ini kalau ini timbul dari motivasi internal. Nah inilah tujuan dari disiplin positif. Ya, jadi bapak ibu datang tepat waktu itu motivasinya bukan karena ditegur, ya dari ribet gitu ya, bukan karena TPG-nya cair, tamsilnya cair gitu ya, tapi adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, ketika kita datang tepat waktu, tentunya kita mengajar, mempersiapkan, ya sudah ada waktu untuk persiapan dalam hal mengajar. Dengan demikian, ketika kita menghargai diri sendiri, pasti secara otomatis kita menghargai orang lain. Ya. Inilah ya yang ditekankan di motivasi internal. Jadi motivasi ini timbul dari diri sendiri. Sama persepsinya Bapak Ibu? Oke, nah karena kita tujuannya itu tadi menyamakan persepsi. Oke ya, sependapat ya? Ya, kita lanjut. Nah, kita dihukum oleh penghargaan sebenarnya. Dikasih hadiah itu bahasa biasanya sanjungan adalah teror. Sebenarnya kita diberi hadiah adalah ancaman. Nih beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini satu tulis. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ada pengaruhnya. Kemudian penghargaan penghukum, ya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, ya karena yang lain jadi iri, ya kan? Ya saya memberikan penghargaan kepada Pak Puji, sebelahnya Pak Puji, nah ini aku nanti KI, ya ini, ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang dikhawatirkan karena ini yang akan kita bangun Bapak Ibu, motivasi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, nih contoh ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Tindakan guru misalkan nih Pak Sidik nih mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah titik-titik. Ini menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Oke. Kita lihat, nah, ini ternyata konsekuensi. Ya. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Jelas nih Ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata itu hukuman dan hukuman ternyata tidak memberikan efek jerah atau menurunkan disiplin. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Ya karena tidak menggunakan masker di sekolah, misalkan, ya ini konsekuensi. Apa ini? Hukuman. Ya, oke. Terima kasih Pak Siti. Betul sekali. 100 untuk Pak Siti. Karena soalnya sering menggunakan masker ya. Kalau ngisi di kasur ya. Oke, lanjut menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini oke, konsekuensi sekali Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, betul sekali ini konsekuensi. Ya, ini konsekuensinya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah hitam karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi ya, karena sudah disepakati tidak menggunakan sepatu hitam. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalkan. Ya, nah ini merupakan konsekuensi. Oke, ternyata
hal-hal yang kita lakukan itu merupakan bentuk dari hukuman dan juga konsekuensi, dan kita sekarang sadar bahwa Ibu ternyata hal-hal demikian itu tidak meningkatkan kedisiplinan anak atau motivasi belajar. Ya, dari sini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Itu nih Bapak Ibu, kita lihat ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, sakitnya itu di sini ya Pak Gus ya. Hukuman sama pembinaan bedanya apa? Jadi, oke, terima kasih ya. Jadi ketika hukuman itu kita memberikan sebuah punishment ya, kegiatan tertentu ya, kamu harus ini. Tapi ketika pembinaan itu kita menalarkan terhadap hal yang dia lakukan. Ya, misalkan kita membina supaya tujuan dari pembinaan tentunya kan untuk lebih baik lagi. Nah, bahwa menyadarkan bahwa yang diperbuat adalah suatu kekeliruan. Kalau pembinaan itu seperti hukuman. Pembinaannya seperti hukuman, berarti itu hukuman bukan pembinaan. Ya, jadi kita dari sini nanti kita belajar bagaimana membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Makanya kita di sini tujuannya menyamakan persepsi. Nah, berarti Bapak Ibu nanti ada contohnya Pak Titik. Ya, saya sudah mencoba melakukan penerapan segitiga restitusi, nanti ada videonya ya. Oke, inilah ya. Jadi hukuman itu menyakitkan ya, semua orang tidak mau dihukum, semua orang pengen kebebasan. Oke, dan konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu yang lama ya kan, kita menghukum maka ada dendam, barangkali nanti sepeda motor kita dikebesin ya. Karena ketika kita memberikan hukuman itu saya analogikan itu bagaikan pohon, misalkan dipaku ya kan, bolong tuh, pakunya ditarik ya, akasnya berlubang. Sekalipun kita sudah meminta maaf tetap masih membekas. Saya dulu ditempiling sama Pak Musuh ya, karena dulu saya bedes gitu, contohnya begitu ya. Ini ya akan ya, karena ini Bapak Ibu ya akan jangka waktu yang lama ini masih kelingan ya. Ya contoh contoh saya dulu SMP ditempiling sama Pak ini, sampai sekarang saya masih ingat walaupun saya jadi guru. Nah itu ya, itu masih sampai kapanpun ingat terus. Makanya Bapak Ibu semuanya, mari kita di sini menyamakan persepsi untuk tidak memberikan hukuman. Oke ya. Nah, konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan jadinya. Ya, bukan. Artinya dari sini hukuman itu tadi ya tidak menumbuhkan kedisiplinan. Untuk yang pertama pertanyaan yang romantis tadi, ya, jawabannya di sini anak jadi membenci kedisiplinan. Ya, yang kita harapkan adalah kedisiplinan yang timbul dari diri sendiri untuk menghargai diri sendiri. Ya, anak menghargai disiplin, konsekuensinya. Kemudian hukuman itu berupa paksaan, konsekuensi itu berupa stimulus atau sukanapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Ya. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang efeknya nanti ya. Dia ngumpet, minggat dan sebagainya. Kalau untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya kalau kita tidak makan kan lapar. Sudah tahu kalau kita nggak makan itu lapar. Konsekuensinya begitu. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan ya sementara, ya, atau tim out hasilnya. Oke. Itu Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, oke. Kita lanjut. Apa itu restitusi? Tadi saya sudah katakan ya, ada 6 pokok bahasan yang kita bahas satu persatu. Ya, restitusi ya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini ya kita bina dulu di sini positif ya, supaya mereka kembali, dia kembali, itu sudah ada percaya diri. Oh ya, tadi saya mau berbuat kekeliruan gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya, untuk menjadi tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya, proses berubah. Karena dengan restitusi ini tahu berbuat salah, oh berarti nanti harapannya ke depannya jadi tidak membuat kesalahan ya, karena oh ternyata dengan berbuat salah ini merugikan orang lain, kita nalarkan, kita bina, sehingga ketika kembali, oh ya, orang lain ternyata kepengen diperlakukan seperti apa yang ingin kita perlakukan. Itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah dulu ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan menebus kesalahan ya, menebusan dosa itu bukan ya. Namun untuk belajar dari kesalahan, karena setiap orang berbuat salah, pasti itu semua orang berbuat kekeliruan. Oke, yang selanjutnya memperbaiki hubungan. Nah, ternyata dengan pembinaan itu kita ngobrol secara dari hati ke hati. Ini di sini bondingnya itu dapat, bahasa kerennya ya, bahasa saya chemistry-nya itu dapat, chemistry ya. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya ciri-ciri restitusi adanya tawaran bukan paksaan. Ya, jadi bagaimana kita nanti menerapkan pendidikan atau pembelajaran ramah kepada anak, berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Kierkegaard. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ini kita fokus kepada pembentukan karakter, bukan menghakimi tindak. Ya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Ya. Jadi karena anak menyadari kesalahan yang dilakukan, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti dia, oh ya saya salah. Ya, setelah itu dia sadar, dia akan kembali seperti manusia sedia kala. Oke. Itu restitusi. Dan yang selanjutnya ada pertanyaan, nanti ada sesi pertanyaan ya. Oke, saya lanjutkan dulu untuk keyakinan kelasnya ya, apa nanti ini tunggu bentar lagi. Kemudian keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja nih Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, bedanya peraturan sama keyakinan kelas, karena kalau peraturan tadi, peraturan dibuat pasti ada sanksinya, tapi kalau keyakinan kelas itu nanti disitulah timbul motivasi intrinsik. Bedanya di situ, ya, tidak ada sanksi, dia hanya ingin memperbaiki diri. Kalau kita sibuk memperbaiki diri, maka kita tidak akan mencari kesalahan orang lain. Menurut dosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini kalau kita sadar sendiri, diri berangkat lebih asik, ternyata lebih nyaman ya Pak Hendro, dan lalu lintasnya sudah sepi ya Pak Hendro, sehingga mungkin mudah-mudahan bisa menghilangkan trauma-trauma sepertinya kemarin ya Pak Hendro. Itu ternyata begitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, bagaimanakah urutan langkah ya membuat keyakinan kelas yang benar? Yang pertama, ya mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jangan dihilangkan. Ya, misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti ubah menjadi kalimat positif. Jagalah kebersihan dan kepenak. Jangan mencontek ketika ulangan. Gitu ya. Jujur, lebih enak. Nah, itulah memberikan respon yang positif. Kemudian mencari nilai kebaikan yang terkandung dalam kalimat positif itu, ya kalimat positifnya apa? Tadi misalkan, oh tidak mencontek, jujur, ya. Kemudian datang tepat waktu, misalkan, oh disiplin, berarti kan. Ya. Menulis peraturan yang diinginkan murid, ya. Karena timbul dari diri sendiri. Jadi murid itu
menulis sebuah keyakinan sendiri, ya, kesepakatan sendiri nanti kita sepakati bersama. Jadi melibatkan murid-murid yang menulis peraturannya sendiri atau keyakinannya sendiri bahwa terlambat itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian menyepakati dan menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini kesepakatan, ya, yang dijadikan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba ini dengan adanya seperti ini. Insya Allah kita bisa menghindari peraturan-peraturan yang ada. Insya Allah kita dapat mengarahkan anak-anak dengan contohnya seperti ini, ya, menuliskan peraturan, anak diminta menulis, kemudian menempel peraturan yang ditulis, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, mencari nilai kebajikan yang terkandung dalam kalimat positif, dan menyepakati dengan menandatangani keyakinan kelas. Ini kan ada banyak, ini sebuah kelas. Nah, terus nanti mesti ada yang sama. Ya cukup satu anak menuliskan satu keyakinan saja. Nanti kita tulis ini kesepakatannya, disepakati tanda tangan. Ya, jadi aturan main bahasa kita. Ketika Anda mau mengajar, ada aturan main. Ya, boleh mengikuti ulangan kalau mengikuti aturan main misalkan. Ya, dan itu kesepakatan itu timbul dari diri sendiri. Itu yang kita harapkan. Begitu Bapak Ibu? Ya. Lanjut, keputusan dasar manusia. Ya, menurut Dr. William Glasser, ya ada 5. Kita berhak mendapat kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan serta bertahan hidup. Ini yang paling senang bertahan hidup kayaknya Pak Gendro. Ya, nah, kita lihat satu persatu. Bertahan hidup, ya, bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, ini kita akan butuh kesehatan, butuh rumah, butuh makan Pak Gendro. Butuh makan ini, makanya ini Pak Gendro yang paling senang ini yang bertahan hidup. Ya. Karena kan tidak makan tidak hidup ya Pak Gendro. Padahal Gitu ya. Oke. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan, nah kebutuhan biologis ini ya. Biologis. Pak Uji belum sampai ke sana ini. Oke. Kemudian komponen psikologis, kebutuhan akan perasaan aman. Ya, Pak Hendro berangkat kasih karena pengen aman. Ya, contohnya. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu komunitas. Pengen disayang ini Pak Hendro. Ya. Bukan dari kurikulumnya ya. Ini contohnya. Artinya dengan demikian Pak Gendro tertawa kan gembira ya kan ya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Alhamdulillah hari ini kita tertawa. Ya, ini kita butuh nih kesenangan, ya kan? Kita bakar-bakar, ya kita mancing lele, gitu kan ya. Nah itu kesenangan. Kita kepengen seperti itu, ya. Kemudian kebebasan. Semua orang pengen bebas, ya, tidak terikat pada suatu aturan. Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Ya, yang ingin bebas, ya kan? Ya, kita pengen ngopi bareng, duduk sini, family bareng, gitu kan? Contoh. Kemudian penguasaan, terkait untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini ya, tadi butuh pengakuan. Nah pengakuan di sini nanti akan menimbulkan sebuah penguasaan. Kita butuh dalam bidang kita masing-masing, misalkan TKJ ya di dalam bidang jaringan itu butuh penguasaan itu sebagai keterampilan di bidang multimedia dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Dan ini kebutuhan dasar manusia, dan ini tadi saya sampaikan ada 5 kontrol posisi untuk mengontrol ini menurut Diagos dalam bukunya Restruction School Discipline 98. Ya, ada 5 kontrol. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga menjadi teman. Yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan diri sendiri. Saya di bagian yang mana ya? Kita lihat satu persatu Bapak Ibu.
posisi penghukum, kita menghardik, oh prinsip dan sebagainya, menunjuk-nunjuk, membentak-bentak, ya hukuman berupa fisik ataupun psikis. Dampaknya murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru. Ya, itu tadi. Kita pada posisi ini apa tidak? Ya, karena efeknya dampaknya ini kita lihat dari pendendam. Ya, sudah saya simulasikan tadi. Saya pernah ditempiling waktu SMP sampai saya jadi guru, masih ingat guru yang nempiling saya. Gitu. Ya. Kebetulan saya satu sekolah dengan Pak Tanto. Kalau Pak Tanto bolak-balik pak gitu. Dan masih sekarang masih ingat, bahkan Pak Tanto menjadi guru di situ dan akhirnya mengungkapkan kepada guru tersebut, Pak masih ingat dulu nempiling saya bolak-balik gitu. Oh iya gitu ya. Nah ini ternyata Pak Tanto ketika sudah menjadi rekan saja, akhirnya Pak Tanto berarti kan masih membekas itu tadi, mengungkapkan akhirnya gitu. Itu makanya jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi seorang penghukum ya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah ya, suaranya cenderung lembut, tenang, kata-katanya menyalahkan murid sebenarnya. Dampaknya ini murid menjadi merasa bersalah dan berdiri. Masa enggak kasihan sama guru, sama Pak Guru sudah mungkin kamu loh, Pak Guru sudah paling asik datang ke sini nungguin kamu, kamu masih terlambat. Dan sebagai contoh seperti itu, dia akan membuat rasa bersalah. Anak itu akan membuat dia melas teman dia, guru saya kan sakit kan gitu. Gitu. Itu biasanya ini ya. Biasanya orang wetan begitu ya, badannya lembut. Nah, yang selanjutnya di posisi teman ya. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda guru, bercanda, gitu ya. Nah, dampaknya murid tidak mandiri. Ini ya. Gimana kita menempatkan? Oke, nggak apa-apa kita menempatkan kepada posisi sebagai teman. Ya, dia akan murid itu tidak mandiri, selalu bergantung kepada ini. Ya, kenapa? Dia bergantung kepada teman. Memposisikan guru sebagai teman atau kita sebagai teman itu ya. Jadi posisi kita ada di mana nanti. Kemudian yang selanjutnya posisi pemantau ya, suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda guru. Dampaknya murid tidak sepenuhnya mandiri. Ini siapa yang seperti ini biasanya? Suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda guru. Dampaknya murid tidak sepenuhnya mandiri, datar, flat, ya, tidak ada videonya, tidak ada wis pokoknya sepaneng pelajaran terus. Ini kita di mana ini nanti ya, untuk merefleksikan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah posisi manajer Bapak Ibu, ya. Dia suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, biasa saja. Murid mandiri dan percaya diri. Nah, inilah 5 posisi tadi. 5 posisi yang paling ideal ini adalah di posisi manajer. Kita berposisi sebagai manajer. Ya, manajer adalah manajerial. Kita adalah pemimpin pembelajaran. Makanya kita yang membagi. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti jadi kepala sekolah, ya, nah bisa memanajeri Bapak Ibu guru serta karyawan di sekolah. Ini posisi yang paling ideal. Iya Pak Hendro ya. Iya. Gitu maksudnya. Ya, oke. Dengan tadi uraian posisi ada 5 kontrol, ya kita lihat Bapak Ibu, ya posisi kontrol siapakah ini? Ya sudah, nanti kali ini tidak apa-apa. Nanti itu bantu bereskan ya. Posisi apa ini? Betul sekali. Ya teman, ini tidak mandiri tadi, ini menjadikan tidak mandiri itu tadi. Patuhi aturan saya atau awas. Apa ini? Hukum betul sekali, tepuk tangan untuk kita. Ya. Ini kok kayaknya menjiwai sekali ya ketika jam nomor 2 ya. Terangnya aja sih Pak. Terangnya ini mungkin ya. Aduh. Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Bapak Ibu,
Hanya sebagai memantau. Apa yang kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang tadi ciri khasnya adalah lembut bahasanya, berupa bungsu. Apa tadi? Membuat merasa bersalah. Yo. Oh iya toh. Oke, nah ini ya. Posisi manakah kita? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Ya, manajer betul sekali. Ya, inilah itu ya. 5 posisi ini salah satu contoh kata-kata yang sering dipakai untuk ini ya, untuk murid-murid kita. Oke, sampai sini paham di Bapak Ibu? Siap, lanjut. Kita melakukan segitiga restitusi. Nah, restitusi dilakukan ya sebagai upaya membantu murid memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Langkah-langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau bersalah tadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tujuannya ini menstabilkan identitas dulu. Ya, dia mengubah, dia kan tadinya mohon maaf mungkin bahasa pakai bahasakan terdakwa gitu karena bersalah ya. Dapat dan itu mengembalikan kesalahan itu dia menjadi orang yang sukses sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Itu maksudnya. Ya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ya. Memahami alasan mengapa murid melakukan tindakan. Setiap yang kita lakukan pasti ada alasannya tadi, ya kan? Tadi saya menanyakan Pak Musu, alasannya apa? Dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Dengan demikian, murid akan menjadi terbuka dan memiliki perspektif yang berbeda. Ya. Ini pasti punya alasan, ya, dan cara pandangnya berbeda. Makanya ini perlunya pembinaan ini pendidik. Tadi ketika anak kita bina, dia pasti punya alasan. Suruh dia mengungkapkan apa sih, kenapa dia berbuat seperti itu. Kita cari alasannya. Ya. Dengarkan. Maka dengan kita mendengarkan, kita akan lebih menghargai anak kita dan dengan demikian anak kita bisa mudah kita arahkan. Karena kita sudah menghargai secara otomatis pasti anak menghargai kita. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menyiapkan murid agar bisa dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Ya, bahwa setelah menyadari kesalahan itu dan menyadarkan berbuat kesalahan itu perbuatan baik enggak Pak? Kan berarti dia sudah menyadari. Nah, ada nilai-nilai yang kita hubungkan dengan nilai kebaikan. Nanti supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini contoh tiga institusi ya. Jadi validasi tindakan yang salah. Yang pertama, maaf, menstabilkan identitas ya. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya tadi saya bilang setiap orang pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, tadi saya mengatakan alasannya apa dia melakukan tindakan itu. Kenapa dia minggat? Kenapa dia terlambat? Dan sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada enggak? Kita menanyakan, ada enggak cara supaya kamu itu tidak terlambat? Biar dia mikir, sebenarnya solusinya ada dalam diri dia sendiri. Karena dia akan memposisikan dan memberikan solusi sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya kita hanya mengarahkan di sini. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi saya sudah memaparkan bahwa keyakinan kelas disusun dari siswa sendiri menulis, kemudian menempelkan dan kita simpulkan. Dia kan berasal dari siswa sendiri. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kalau ingin menjadi orang yang sukses berarti harus disiplin, datang ke sekolah tepat waktu. Nah itu nilai-nilai kebaikan. Makanya kita menggunakan segitiga restitusi. Oke, ada sedikit gambaran supaya lebih meyakinkan. Mari kita coba melihat penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan.
alhamdulillah ya sudah ada gambaran Pak Sidik ya bagaimana menerapkan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas dulu tadi, kemudian memvalidasi kebutuhan dan juga meyakini keyakinan. Sampai di sini sudah ada gambaran ya. Kita menyamakan persepsi bahwa hukuman konsekuensi ya hukuman tidak akan mendisiplinkan siswa. Oke. Nah dari sini apa yang sudah saya paparkan pada budaya positif ini, mungkin apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan? Tanggapan? Oke, Pak Sulaiman silakan. Ini mungkin bisa pertanyaan, bisa jawaban atau diskusi lah Ya. terkait dengan tadi yang video tadi anak terlambat masuk kelas. Bulan kemarin di kelas ya beberapa kali ada anak yang terlambat masuk kelas. Artinya saya sudah masuk, anak masih belum masuk. Saya mencoba untuk tidak menghukum, ya, artinya mempersilahkan anak. Tetapi ternyata malah yang memvonis itu teman-temannya yang sekelas gitu loh. Nah ini bagaimana Pak gitu ya? Yang memvonis karena mungkin teman-teman satu kelas itu sudah punya kesepakatan gitu ya. Kalau terlambat ya harus gini gitu ya. Tapi nah ini mungkin malah jadi dilema. Artinya ketika saya tidak menghukum malah nanti jadi kesepakatannya itu benar. Ya. Ketika dihukum nanti, ini mungkin yang mungkin belum ada masukan lah mungkin. Gitu Pak. Gitu. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya, ada yang mau menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Pak Sulaiman? Belum? Oke. Ya, oke terima kasih Pak Sulaiman. Ya, memang semua dikembalikan kepada keyakinan kelas masing-masing. Artinya dengan keyakinan kelas, anak kita berikan kontribusi, kita berikan kepercayaan untuk menuliskan sebuah keyakinan, sebuah kesepakatan yang ingin kita sepakati. Ketika kesepakatan itu dilanggar, tentunya dia akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensi bukan hukuman ya Pak? Bukan hukuman. Itulah konsekuensi yang dia dapatkan. Sudah bagus, keyakinan kelas sudah dibuat dan dia ternyata melanggar ya atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, treatmentnya itu tadi mohon untuk tidak menghakimi atau menegur di depan anak-anak ya. Ya, itu tadi kita skip ya, kita ambil sesuai di ruangan kita ajak diskusi, kita arahkan, kita memberikan kenapa dia terlambat dan kemudian memberikan penguatan terhadap anak ya, bahwa tidak hanya kamu yang terlambat, semua orang pernah merasa melakukan kesalahan terlambat kemudian dilakukan gitu ya. Dan ini kata kuncinya adalah memang di keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah kita sepakati ya, tentunya anak-anak sudah dengan sadar diri karena kesepakatan dia sendiri yang buat, kita hanya memandu menjadi fasilitator. Begitu? Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan keyakinan kelas dan tata tertib sekolah. Karena di sisi lain ini kan ada dua sisi yang berbeda. Ketika di sekolah itu kan biasanya dituntut untuk membuat semacam tata tertib. Sementara di kelas itu ada keyakinan kelas. Ini kan sesuatu hal yang akan hal yang berbeda lah. Ketika siswa tidak mematuhi peraturan tertib itu dihukum karena ada tata tertib kelas atau sekolah. Sementara kalau keyakinan kelas ini kan posisinya ada kesepakatan bersama Pak. Nah ini untuk mensinkronkan antara tata tertib dengan keyakinan kelas itu bagaimana? Itu Pak. Terima kasih Pak Samsul, luar biasa sekali. Ada yang mau menanggapi? Ya, saya tanggapi kalau yang ada ya. Terima kasih, betul ya Pak Samsul. Bedakan antara keyakinan dengan peraturan. Karena kalau keyakinan itu dampaknya adalah konsekuensi, kalau peraturan dampaknya adalah sanksi atau hukuman. Jadi
dengan kita melaksanakan keyakinan kelas, nanti kita akan sesuai aturan main yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu dengan sendirinya ketika kita menerapkan sebuah keyakinan kelas, kita tidak akan melanggar tata tertib yang ada di lingkungan kita. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Ketika kita sudah, saya yakin karena keyakinan kelas yang kita buat itu menurunkan, men-breakdown aturan-aturan dari sekolah, di mana kita diberikan ruang untuk tidak melanggar tata tertib yang sudah ada di sekolah misalnya. Begitu Pak Samsul. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan Pak Didi. Menarik sekali Pak. Menarik Pak Samsul mereka terkait ada perbedaan antara tata tertib dengan keyakinan. Beberapa pengalaman yang kemarin ada ibu yang pernah coba materi sempat dikaji itu ya belum sempat bisa menjadi sebuah aturan tata tertib. Nah menurut saya nih ya, jadi bisa disanggah lah. Menurut saya pribadi keyakinan kelas bagaimana naik menjadi sebuah tata tertib sekolah. Jadi kalau bapak ibu guru yang atau semuanya nanti sudah didesignasi atau sudah benar strategi adanya keyakinan kelas, baru nanti disusunlah menjadi sebuah tata tertib. Atau kita di sebaliknya, kalau tata tertibnya sudah berlaku dulu, otomatis hukumannya sudah ada, poinnya sudah jalan. Nah, tadi contoh tempatnya di video 20 menit, harusnya anak tidak bisa masuk ke area kelas karena di tata tertibnya sudah duluan. Anak misalnya sampai 20 menit terlambat, contoh ya, otomatis di pintu gerbang harusnya sudah di-cut jangan. Sudah jelas sanksi gambarnya. Tapi kalau bahwa di aturan belum ada dan yang masing-masing kelas jadi bisa jadi 1 jam pun bisa jadi anak masuk ke kelas. Nah, antara aturan dan keyakinan lebih sepakati. Mungkin dengan adanya banyaknya kegiatan macam ini sehingga guru sudah bisa membuat keyakinan sehingga nanti ketika usaha atau mau kebijakan membuat aturan sekolah itu berdasarkan keyakinan kelas dulu yang bagus ya bisa menjadi tata tertib yang bagus. Terima kasih ya masukan dari Pak Didi ya. Betul sekali, manakala kita setiap kelas mempunyai keyakinan kelas masing-masing, setiap guru punya keyakinan kelas masing-masing, tentunya nanti keyakinan kelas yang kita sepakati akan membuat mendidik karakter anak-anak kita, bahkan kita ya, karena ketika keyakinan kelas dilaksanakan itu tadi ya pasti tidak akan melanggar tata tertib sekolah. Mudah-mudahan dengan perubahan-perubahan ini tadi dalam video harusnya ternyata ya karena sekolah kita sekolah alam ya mungkin tidak masuk melalui pintu depan, mungkin lewat pintu belakang begitu ya. Jadi itulah keunggulan di sekolah kita. Ya sekolah kita sekolah alam tidak ada baru keliling ya, mungkin dia masuk melewati pintu-pintu yang lain. Ini yang menjadi kita antisipasi untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita ada sebuah perubahan ya untuk ke arah yang lebih baik. Karena 3 rumus perubahan Bapak Ibu semuanya ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai dari hal yang terkecil. Itu mungkin tanggapan dari saya. Ada yang lain? Cukup? Sambil masih galau. Cukup? Aja perlu disambung Nanti diskusinya kita lanjut karena terkait dengan durasi, kameramen sudah mulai ngantuk ini. Nah, masuk ke tahap refleksi. Nah, ini yang terakhir. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin sebagai refleksi apa sih Bapak Ibu yang telah mempelajari atau telah mendapat materi ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Mungkin bisa diungkapkan ya.
setelah tadi saya sampaikan mengenai budaya positif sekolah, apa yang menjadi yang Bapak Ibu rasakan setelah mendapatkan materi ini. Ada yang diungkapkan? Pak Hendro, silakan. Kalau dari saya pribadi mungkin setelah dapat ini guru bukan sebagai narasumber tapi lebih ke fasilitator. Jadi tanggapan saya guru bukan sebuah narasumber untuk menjas atau untuk menjas anak itu baik atau jelek, tapi guru sebagai fasilitator artinya dikasih pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya anak merasa dengan sendirinya oh ya saya yang setelah mungkin bisa sih. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, Pak Didi silakan. Terkait tadi materinya konsekuensi hukuman dan eksekusi, sebenarnya ibu guru pastinya sudah melakukan dengan dapat materi ini jadi tahu bahwa oh ini yang saya lakukan ternyata namanya hukuman, ini yang saya lakukan konsekuensi yang lakukan eksekusi. Ini dari saya itu Pak. Terima kasih, alhamdulillah ya. Terima kasih, ternyata bapak-bapak hebat ini ya, bapak-bapak ibu guru hebat telah melaksanakannya. Ternyata dengan adanya materi ini jadi memahami posisi kontrol ya yang ada di bapak ibu ya, tidak lagi menjadi pemberi hukuman tadi Pak Hendro sampaikan. Itulah pentingnya diseminasi, pentingnya pengembangan diri bapak ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Cukup bapak ibu? Oke, jika cukup berarti saya ucapkan terima kasih bapak ibu telah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya harapkan mudah-mudahan bapak sekalian ini, bapak-bapak guru yang hebat terinspirasi untuk mengikuti program guru penggerak ya, karena ini sudah dibuka nih program guru penggerak yang ke-11 ya. Mudah-mudahan ayo segera. Oke, untuk itu sebagai penutup ya, tadi pengatur sudah sebagai penutup masih ingat jejel tadi ya, SMK bisa, SMK Negeri 1 Karanganyar bisa, vokasi Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.